Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Mari teman-teman kita bersyukur kita dapat berkumpul bersama ya di tengah kesibukan kita semua. Ya, ini sudah mungkin ke-7 ke-8 kita berkumpul ya Pak Dajan ya. Pertama-tama kita bersyukur. Yang kedua, saya langsung saja banyak hal yang kita lakukan ya, terutama tentang bagaimana pajak ini kita ke depannya. Pertama memang kita sudah ada perbaikan ini ya, artinya semua sudah punya seragam gitu. Kadang-kadang mungkin perlu juga diterapkan kapan berkumpul itu, misalnya tim melawai itu berseragam bareng, misalnya cuma sebentar difoto kemudian diupload ke YouTube-nya Pak Mas Puri misalnya, ya kan? Itu teman-teman. Yang kedua, mari kita sharing, saya bersharing ilmu juga ya. Ini ilmunya agak tinggi tapi gampang nih Pak. Ya, insya Allah. Satu, kita ini katanya tadi ada orang yang peduli pada sopir bajai, gitu ya. Tapi sopir bajainya peduli pada dirinya sendiri nggak? Insya Allah. Nah, insya Allah peduli ya. Sholatnya peduli, nah yang terutama ada kesehatan kita sendiri, kita peduli, dan juga mungkin juga perlu bimbingan terus menerus ya, karena pekerjaan yang paling bagus itu kalau istiqomah, sedikit-sedikit tapi terus. Nah, apa yang sudah dilakukan kita ini, satu, memang benar ya, pajak ini lagi bukan punya problem, punya hambatan, ya kan? Dengan Gojek online dan sebagainya. Tapi tadi juga disampaikan kita harus ada berlaku sopan supaya kita dapat Mas minta kartu namanya, betul. Nah, kita ingin bercerita satu ini tentang bagaimana kita fokus itu sebenarnya problem kita apa. Nah, yang saya mau nanya nih ya teman-teman, yang kita jual itu apa dengan pajak itu? Jasa ini Pak ini pinter nih, sudah sedangkan Raffi Ahmad dari kelasnya kelas ya. Jasa apa? Jasa transportasi. Iya betul, jasa transportasi. Nah, yang dijual bajainya atau jasa transportasinya? Jasanya. Jadi bukan bajainya ya. Ini sudah benar nih, jadi itu teori marketingnya. Nah ini dia yang kita jual itu jasa transportasinya. Berarti kalau transportasi itu harus ada patokannya gitu. Kalau janji Pak saya datang 10 menit, ya 10 menit, syukur-syukur 6 menit sudah datang. Ya kan, betul ya? Itu namanya jasa transportasi. Kalau jasa budget zaman dulu kayak Gojek Pengkolan, mau berapa nih? 25.000, kalau nggak mau ya sudah, kan begitu dulu, ya kan? Nah, dan juga saat itu betul, satu harus amanah atau tepat waktu. Jadi teman-teman betul yang kita jual adalah jasa transportasi. Nah, kalau di dalam bahasa bahasa marketingnya yang kita jual itu adalah suatu nilainya. Ya kan, nilainya. Kalau saya naik bajanya Pak Iim itu biasanya orangnya ramah. Jadi semua sudah ada nilai-nilainya. Pokoknya kalau naik bajai itu semuanya ramah. Nah inilah yang maksud saya, peduli nggak sopir-sopir bajai pada diri sendiri gitu, termasuk kepada teman-teman ini gitu, ya nggak? Nah ini yang satu, kita harus memberikan nilai kepada jasa transportasi kita. Nah ini Pak Maksum, Pak Anang atau Pak Mas Puri, tolong dirumuskan apa. Tapi itu tidak mudah karena ngomong-ngomongan. Padahal saya sudah memberikan kartu nama gitu. Nah kartu namanya kemarin saya tanya di Baca Melawai itu di kantongin, jadi lecek gitu. Jadi jasa transportasinya jasa transportasi lecek kan begitu. Jangan. Kartu namanya itu kalau bisa ditaruh di sini, ya kan, di sebelah kanan setir, gitu kan, sehingga orang-orang bisa melihat, ya kan. Nah itu dia. Jadi mari teman-teman, saya ulangi lagi, saya ngulang-ulangin terus.
Jadi jasa transportasi itu harus punya nilai lebih. Kira-kira nilai lebihnya apa Pak Masum? Pak Masum ini banyak orderan nih. Apa Pak nilai lebihnya Pak? Nilai lebih selama saya menjalani pelayanan kita. Pelayanan kita itu apa ya Pak? Pertama harus Ramah ya. Kalau kita disuruh jemput ya karena waktu Menghargai. Sebentar Pak, nanti Pak ini dulu. Pak siapa? Masum dulu. Ya menghargai. saya teruskan menghargai, terus kalau kita disuruh jemput ya tadi itu kita tepat waktu. Iya. Nah begitu kita jalan kita juga ngobrol secara apa itu ya pokoknya kita ajak ngobrol lah sambil santai. Nah sambil bawa baju itu soalnya penumpang rata-rata itu kita itu nggak boleh mepet ke ini terlalu dekat sama kendaraannya di depan. Kita harus jaga jarak begini. Soalnya apa kadang-kadang walaupun selisih 2 meter penumpang pasti awas. Rata-rata seperti itu yang saya itu. Jadi kalau bawa penumpang yang begitu pasti saya jaga keamanan jarak ini. Oke, kalau saya ini simpulkan dulu ya biar cepat ya. Artinya kita menyapa dan ramah kepada penumpang. Itu satu penumpang. Mungkin Pak mau ke Blok M lewat mana kan gitu ya. Itu kan berubah. Sebentar ya Pak nanti. Yang kedua, kenyamanan di dalam sama kenyamanan di luar. Yaitu jaga jarak. Ya kan? Kemudian taati lampu merah. Ya kan, lampu merah malah jangan bablas, nanti penumpangnya ya kan. Nah, kita tunjukkan bahwa Bajaj ini bisa memberikan yang terbaik, betul kan Pak? Kalau penumpangnya bilang serobotan ya, jangan Bu, nanti kalau ada apa-apa repot kita, ya kan? Seperti kebakaran di Glodok, ya kan? Padahal rata-rata tidak dicek kabelnya seperti tetangganya Pak ini juga karena apa? Males mengecek kabel-kabelnya. Jadi konslet. Nah itu dah. Pak siapa namanya Pak Balik? Pak? Kusnudin. Pak Kusnudin. Ya gimana Pak? Ayo Pak. Dua hal aja Pak. Kalau kita dapat panggilan kita jangan menghargai tarik lah. Menghargai tarik. Kasihnya dia aja. Gimana? Kasihnya dia aja. Sekasihnya dia aja Pak. Iya, Tony itu nggak apa-apa kalau dia ikhlas. Tapi nggak mungkin Ya. 2000. Jadi saya tarik ini adalah perubahan dari era dulu ya. Era dulu kan Gojek pangkalan itu pokoknya kalau nggak 25.000 nggak mau kan begitu ya. Nah itu dia. Karena memang Pak, coba bayangkan Pak Romli nih Pak ya. Aku juga kalau dari sini ke situ tuh pakai Gojek 14.000 kan begitu ya, kasih 10.000 ya syukurlah gitu, atau 15.000. Mereka juga orang-orang itu biasanya juga sungkan juga. Nah itu teman-teman paling tidak satu adalah menjaga keramahan, tapi jangan terlalu banyak.